Teknik jaringan itu bidang yang penting banget di teknologi informasi. Insinyur jaringan itu kerjanya mendesain, membangun, dan merawat jaringan komputer. Jaringan ini bisa kecil, kayak jaringan di rumah, atau bisa gede banget, kayak internet. Tugas insinyur jaringan itu memastikan data bisa mengalir lancar antar perangkat. Mereka pakai router, switch, dan kabel buat menghubungkan perangkat. Mereka juga pakai software khusus untuk mengelola dan mengatasi masalah jaringan. Pekerjaan insinyur jaringan penting banget buat perusahaan, organisasi, dan perorangan, biar bisa bekerja dengan efektif. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, teknik jaringan makin penting. Perusahaan butuh jaringan buat terhubung sama pelanggan, rekan bisnis, dan karyawan. Tanpa jaringan yang handal, komunikasi dan pertukaran data bakal susah banget. Insinyur jaringan berperan penting banget buat memastikan perusahaan bisa beroperasi dengan efisien. Mereka mendesain jaringan yang aman, handal, dan bisa dikembangkan. Mereka juga mengatasi masalah jaringan dan menerapkan solusi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Intinya, teknik kejaringan itu penting banget buat kesuksesan bisnis modern. Insinyur jaringan butuh kombinasi keahlian teknis ya dan non teknis. Keahlian teknis itu penting buat ngerti cara kerja jaringan dan konfigurasi perangkat jaringan. Keahlian ini termasuk pengetahuan tentang protokol jaringan, routing, switching, dan keamanan jaringan. Keahlian non teknis juga penting loh. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik sesama rekan kerja dan klien. Mereka juga harus bisa kerja sendiri dan dalam tim. Kemampuan memecahkan masalah ini penting banget buat menemukan dan mengatasi masalah jaringan. Ada beberapa jalur pendidikan untuk jadi insinyur jaringan. Banyak calon insinyur jaringan yang kuliah S1 dan ilmu komputer, teknologi informasi, atau bidang terkait. Program-program ini memberikan dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip jaringan komputer. Gelar D3 atau sertifikat vokasi bisa jadi pilihan untuk masuk ke bidang ini. Program ini biasanya fokus pada teknologi jaringan tertentu dan bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Jalur pendidikan yang dipilih tergantung pada tujuan karir dan preferensi belajar dari masing-masing. Bagian 5, sertifikasi untuk insinyur jaringan. Sertifikasi yang diakui industri itu bisa banget loh meningkatkan kredibilitas dan peluang kerja insinyur jaringan. Sertifikasi ini memvalidasi keahlian dan pengetahuan spesifik dalam teknologi jaringan. Beberapa sertifikasi yang populer itu kayak Cisco Certificate Network Associate atau CCNA atau dan Competition Network Plus. Sertifikasi biasanya mengharuskan lulus ujian yang menguji pengetahuan dan keterampilan praktis. Ini menunjukkan komitmen untuk pengembangan profesional dan bisa membuka peluang baru. Insinyur jaringan bisa berspesialisasi di bidang kayak keamanan, jaringan nirkabel, atau komputasi awan dengan dapatin sertifikasi yang relevan. Bagian 6, seminar dan lokakarya. Seminar lokakarya itu kesempatan yang berharga buat insinyur jaringan untuk tetap update teknologi dan tren industri terbaru. Acara ini seringkali menampilkan presentasi dari para ahli, praktik langsung di lab, dan kesempatan berjaring dengan rekan seprofesi. Ikut seminar dan lokakarya ini bisa bantu senior jaringan memperluas pengetahuan mereka. Mereka bisa belajar tentang protokol jaringan baru, ancaman keamanan, dan praktik terbaik untuk desain dan manajemen jaringan. Acara ini juga menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan profesional lain dan membangun relasi dalam industri. Bagian 7, membangun karir teknik jaringan. Buat memulai karir di teknik jaringan, calon profesional bisa ikutin langkah-langkah ini. Pertama, dapatin dasar yang kuat dalam fundamental jaringan lewat pendidikan atau belajar sendiri. Kedua, dapatin sertifikasi yang relevan untuk nunjukin keahlian dan pengetahuan. Ketiga, dapatin pengalaman praktis lewat magang, posisi entry level atau proyek pribadi. Membangun jaringan profesional dengan menghadiri acara industri dan terlibat dalam komunitas online juga bisa membuka peluang. Terus update kalian yang kejar sertifikasi lanjutan itu penting banget buat kemajuan karir. Bagian 8, sumber daya untuk calon insinyur jaringan. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk dukung calon insinyur jaringan. Platform pembelajaran online menawarkan kursus dan tutorial tentang berbagai topik jaringan.
Organisasi Profesional Karya Institute of Electrical Electronic Engineer IEEE dan Association for Computing Machinery ICM menyediakan kesempatan berjajaring dengan sumber daya berjajaring dengan profesional di platform kayak LinkedIn bisa memberikan wawasan dan bimbingan. Memanfaatkan sumber daya ini bisa bantu calon insinyur jaringan dapatin pengetahuan, terhubung dengan mentor, dan tetap terinformasi tentang tren industri. Bagian 9. Kesimpulan. Perjalanan Anda menuju pengasuhan jaringan menjadi insinyur jaringan itu perjalanan yang memuaskan, yang butuh dedikasi, pembelajaran terus-menerus, dan hasrat untuk teknologi. Dengan mengembangkan kalian penting, mengejar sertifikasi, dan mendapatkan pengalaman praktis, kamu bisa memulai karir yang sukses di bidang dinamis ini. Hadapi tantangannya, tetap penasaran, dan jangan pernah berhenti belajar, dan kamu akan mendapat jalan yang tepat.